Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabili hatta yarji. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan utama tentunya kita memberikan puji syukur kehadirat Allah SWT, tentunya atas ridhonya. Alhamdulillah, syukurlah pada kesempatan ini kita hadir di kediaman Bapak Arif yang alhamdulillah bersyukurillah pada kesempatan ini berkesempatan untuk mengundang kami dari Jakarta dalam rangka kita sama-sama bersilaturahmi yang pertama. Yang kedua, kita akan sharing tentang suatu hal yang mungkin ini bisa menjadi manfaat buat Bapak Ibu, buat Bapak-Bapak semuanya, terutama dalam hal pertanian. Mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu mendapatkan ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, tentunya sholawat dan salam marilah kita senantiasa limpahkan kepada usaha kita Habibana wa Nabiyana Muhammad, kepada keluarganya, kepada sobatnya, aulia wa sholihin, dan juga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini yang selalu mahabbah kepada junjungan kita, mudah-mudahan kita menjadi termasuk golongan umatnya yang nanti mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Arif Sadimin selaku Sahibul Bait yang telah mengundang kami. Kemudian yang kedua tentunya Bapak Edi ya selaku PPL dari Desa Binangun, Kecamatan Binangun juga. Dan tentunya hadirin hadirat yang diberkahi Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu selalu mendapatkan kesehatan lahir dan batin, dan tentunya mudah-mudahan kedatangan kita mendapatkan sesuatu yang nanti bisa menjadi hal yang positif yang nanti bisa dimanfaatkan terutama dalam hal pertanian. Baik Bapak yang dimuliakan Allah, izinkan saya berdiri kesempatan ini mewakili dari perusahaan PT Bandung Eco Synergy Technology yang ada di Bandung. Kebetulan kemarin saya siaran di televisi dan alhamdulillah Pak Arif pas ya, channelnya itu namanya atas izin Allah, channelnya nyambung ya. Alhamdulillah saya hampir tiap minggu di TV Pak. Minggu kemarin hari Selasa, kalau berarti di Jack TV sebelumnya, minggu kemarin hari Selasa jam 20.30 di El Sinta, kemudian besok lagi jam 20.30 itu sama hari Selasa di El Sinta juga ya. Jadi kalau mungkin nanti bisa langsung lebih tentang secara lengkap ya apa yang dituju, insya Allah Bapak Ibu bisa langsung melihat. Tujuan utama adalah yang pertama, kami tentunya mewakili dari perusahaan adalah menginginkan visi kami adalah bagaimana pertama ingin sekali ya kita membangun komunitas. Komunitas kita namanya Smart Synergy World ya. Alhamdulillah sekarang yang saya pimpin kurang lebih sekitar 10.000 orang yang sudah tersebar di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia tapi alhamdulillah sudah di seluruh dunia, bahkan di Amerika juga sudah ada. Nah, tujuan utama adalah yang pertama ingin sekali secara pribadi ingin terbebas dari hutang dan riba. Nah, Bapak Ibu, kira-kira Pak ada yang ingin terbebas dari hutang? Ya ingin, sangat. Berarti kalau sangat berarti punya hutang gitu ya. Nah, yang kedua tentunya kita mengajak secara dakwah ingin sekali, karena di luaran sana banyak sekali yang memiliki istilahnya hutang piutang, apalagi mohon maaf hutang riba. Nah, ini menjadi satu concern kita. Niat kita tulis betul-betul menjadi satu hal yang mungkin itu menjadi titik bahwa sesuatu itu nilai ibadah. Nah, kalau kita berbicara tentang solusi bagaimana cara terbebas dari utang dan memiliki sesuatu dengan tanpa harus ngutang, nah salah satunya kan masih punya income. Nah, salah satu punya income berarti salah satunya kita namanya bermuamalah. Nah, muamalah salah satunya kita bekerja sama. Jadi SSO itu bekerja sama dengan perusahaan juga yang memiliki visi yang sama, membebaskan umat terbebas dari utang dan riba. Karena secara mafhum separa wagolibuhu wakabiruhu jadi kadang-kadang kita sudah menyatakan bahwa suatu hal yang sepertinya itu merupakan, maaf ya, itu menjadi dosa besar, tapi seolah kita kayaknya udah biasa ya. Tapi mungkin ya saat ini kita sama-sama mafhum
karena ya mungkin keterbatasan ilmu, yang kedua mungkin keterbatasan kadang-kadang ada rukshoh sehingga kita harus berutang piutang riba. Tetapi mulai dari sekarang kita mengajak sesama muslim untuk bersama-sama untuk membebaskan, karena ya Quran surat Al-Baqarah 275 dijelaskan bahwa wa ahlal bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan haramkan riba. Nah, apa hubungannya dengan eco farming? Bapak Ibu semua, kalau kita berbicara tentang produk muamalah adalah kita meningkatkan bagaimana secara fisik ya yang ada di dunia itu, terutama kita meningkat. Kalau di beberapa bagian terutama di perdagangan ada juga bagaimana secara langsung dagang, karena produknya sebenarnya nggak cuma ini. Tetapi secara spesifik kenapa saya membawa kemarin tentang eco farming, karena saya kok concern sekali, saya latar belakang dari petani. Bapak saya petani. Tetapi secara sadar kita bahwa petani biasanya itu hanya sekedar hanya untuk rutinitas. Pokoknya nek sekarang panen, sisuk panen, kalau misalnya gagal ya diulang lagi, kan seperti itu ya. Nah, tetapi secara teknologi kadang-kadang kita mohon maaf ya, Indonesia masih ketinggalan jauh dari negara-negara Asia Tenggara contohnya. Yang paling gampang itu betul ya Pak Arif, kita gampang sekali. Yang paling gampang kita, kalau kita bicara tanahnya itu berapa kali lipat dibanding dengan Thailand dan Vietnam. Tapi kok ironi sekali, mohon maaf ya, Indonesia masih kira-kira kenapa Pak? Jumlah penduduk mungkin. Kenapa? Penghasilan kurang banyak. Penduduk, Jumlah penduduk. terus Kerjasama. ya, yang paling penting adalah ternyata secara kuantitas kita nggak bisa memenuhi kebutuhan secara menyeluruh produk Indonesia. Kenapa? Karena semana ini kita hanya berbicara tentang apa? Tentang ekstensifikasi, itu juga nggak mungkin. Nah, tetapi kalau kita secara kualitas, kita masih juga hanya berkubang dengan rutinitas. Nah, padahal kalau kita bicara tentang teknologi di Jepang misalnya, Jepang kira-kira punya tanah subur nggak Pak? Nggak ada. Kenapa di sana bisa mencukupi beras dan juga hal-hal yang menyangkut tentang kebutuhan pokok? Karena secara teknologi, sekarang konsepnya tanah nggak perlu, yang penting nutrisinya. Makanya sekarang kalau di Jepang itu mau ditembok-tembok sekarang bisa menggunakan air sebagai sarana, makanya kemudian ada yang namanya hidroponik dan sebagainya. Nah, berhubung dengan itu kita concern kenapa Vietnam dalam 1 hektar itu bisa menghasilkan 20 ton. Di Indonesia kira-kira rata-rata berapa? Pak, setengah ribu berapa? Berapa? Hektar loh, hektar. 8 ton udah bagus ya. 7 udah bagus. Nah, ini yang kemudian menjadi concern dari PTPS itu, paling nggak kita pengen sumbangsi untuk memerlukan terobosan-terobosan terutama dalam hal pertanian. Kita mencontoh Vietnam, kita mencontoh Thailand. Kenapa mencontoh? Namanya ilmu dimanapun, kalau kebaikan kenapa enggak, walaupun mungkin secara agama berbeda. Yang paling penting di sana tidak lagi menggunakan pupuk kimia. Memang awalnya kadang-kadang kita susah karena lah dari bapakku, ibuku selalu menggunakan itu. Jadi kadang-kadang untuk berpindah itu tidak gampang, betul nggak? Itu secara sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua, merasa bahwa kalau berubah dari misalnya dari yang ya mungkin Pak Pewel tadi menyebutkan sing penting ono beras, yang penting murah pun, betul nggak? Nah, sehingga produktivitas itu akan menghasilkan kinerja hubungannya dengan kesehatan manusia. Kita tergolong ya pencetus, dalam arti walaupun mungkin secara makan nggak terlalu banyak, tapi kenapa Indonesia itu diabetes menempati hampir setiap orang itu 1 dari 4 orang itu kena diabetes. Karena apa? Paparan kimia yang ada, mohon maaf nih, beras yang menggunakan pestisida, menggunakan pupuk kimia, itu sampai dimasak nitrogennya nggak pernah akan hilang. Dan itu akan menimbulkan yang namanya penyakit gula. Kenapa penyakit gula terjadi? Karena nitrogen itu akan merusak namanya pankreas. Pankreas itu adalah yang merubah dari karbohidrat menjadi ATP, adenosin trifosfat, menjadi tenaga. Nah, kalau tenaga nggak bisa diciptakan karena nggak bisa dirubah,
ujung-ujungnya menjadi gula. Nah, pankreas makin lama makin rusak. Kalau sampai terjadi gula, semuanya juga menjadi Rusak. karena gula itu menjadi ibunya penyakit semua. Nah, di kesempatan ini mohon maaf sekali lagi saya nggak ngajar terutama PPL ya. Karena saya pengetahuan saya sebagai di trainer dari perusahaan kurang lebih ini yang saya disampaikan. Nanti kalau ada yang protes kira-kira nggak cocok ya monggo. Kita sharing aja ya. Baik, izinkan Pak PPL ya. Kita berbicara gimana cara optimalisasi produktivitas lahan pertanian. Secara praktek alhamdulillah tim saya itu sudah hampir di seluruh Indonesia. Mulai dari ujung Jawa ya, dari Surabaya, kemudian dari Mojokerto, kemudian apalagi yang sekarang itu yang sedang kita kembangkan itu di daerah Karawang karena itu sebagai sentra padi di Jawa Barat. Itu alhamdulillah ya, dari sekian banyak yang sudah ada sekarang paling tidak di sana itu sudah mencapai 10 ton per hektar. Itu luar biasa. Nah, ini menjadi berapa terobosan itu? Sebelumnya berapa? sebenarnya sekitar 7 atau 6, kurang lebih semacam itu. Nah, nanti seperti apa mungkin kita akan kasih gambaran konsepnya dulu, nanti baru kita mungkin tanya jawab ya Pak Arif ya. Baik Bapak Ibu, tagline kita adalah lahan subur insya Allah mudah-mudahan menjadi petani makmur. Kalau petani makmur banyak duit ya udah menjadi ahli sedekah gitu ya Pak ya. Insya Allah. Sehingga nggak usah utang lagi, pengen traktor beli cash, pengen mobil beli cash kan gitu. Insya Allah ya, amin. Oke, perkenalkan, ini eco farming ini adalah sebagai nutrisi tanaman plus restorasi kesuburan tanah. Solusi menuju pertanian ini tujuan utama. Tujuan utama menjadi solusi menuju pertanian sehat dan ramah. Jadi pertanian itu menjadi sehat dan juga ramah lingkungan. Nah, konsepnya pupuk organik aktif adalah solusi cerdas bertani menjadikan lahan subur dan insya Allah petani menjadi makmur. Perkenalkan, nama saya Mas Turi. SS itu sarjana sains, itu dari fisika. Iya. Kalau RFP-nya itu Register Financial Planner. Jadi ya mohon maaf itu dari Amrik ya, sekolah lanjutan. Jadi ya itu namanya perencana keuangan yang syariah. Yaitu kalau CAT itu sertifikat dari apa namanya tentang hypno selling. Jadi apa namanya itu ya? Alam bawah sadar lah itu. Jadi ada kurang lebih saya alumni UGM tahun 97 ya di Fakultas MIPA di Gajah Mada Jogja. Baik, pertama kita berbicara tentang legalitas dari eco farming sendiri ya Bapak. Ini SK-nya Mentan nomor 03 LP Kepetes dan seterusnya tahun 2020. 20 Januari 2020 PT ini ya dikelola oleh PT Bandung Inovasi Organik. Nah, nomor pendaftar sudah ada. Nah, kandungannya hasil analisa semacam ini ya. Koorganik 51,05%. Nah, ini berdasarkan dari dari laboratorium ya. Ini kadar air dan pH 7,05. Ya, kita bisa langsung berbicara tentang apa sih yang dimaksud dengan restorasi kesuburan tanah. Ini terlalu ngalangin ya. Jadi saya dari sini aja. Kita berbicara yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan restorasi tanah? Tanah atau lahan itu memiliki sifat fisik, struktur dan tekstur. Ada sifat kimia ya, kemudian ada pH-nya dan juga sifat biologi. Bahan organik bakteri positif sebagai dekomposer ini adalah fungsinya. Yang pertama nanti kita bicara tentang kandungannya itu ada namanya di di eco farming itu tentang ada yang namanya bakteri positif sebagai dekomposer. Yang kedua kita berbicara tanaman kenapa bisa menjadi sehat dan produktif. Kenapa? Karena tanaman sendiri itu membutuhkan nutrisi lengkap. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kimianya, itu bukan hanya NPK saja Pak. Ada 13 unsur yang harus sebagai untuk menyuburkan tanah. Ada yang pertama itu terbagi menjadi 3 bagian, 13 itu menjadi 3. Yang pertama adalah unsur dari makroprimer. Nah, kita udah kenal. Kenapa kemudian pupuk itu namanya NPK. Karena itu sebagai dengan jadi kalau ngomong itu segone apa namanya? Ya. Nasinya. Katanya kalau nggak makan nasi nggak. Gue baca kayak gitu ya. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah unsur yang kedua adalah makro sekunder. Itu ada S berarti sulfur, ada kalsium, ada magnesium. Dan unsur mikro ada unsur yang penting tetapi tidak terlalu banyak dibutuhkan secara banyak. Kalau kita bicara tentang makan berarti kan ada sayuran, ada daging lauknya. Makanya ada 4 sehat 5 sempurna. Nah, yang mikro itu banyak. Ada klorat, ada mangan, ferum, koprum, zinkum, bismut dan mongalt, ya. Nah, kalau misalnya
satu tanaman yang di dalamnya sudah memiliki unsur kayak gini, insya Allah menjadi tanaman yang produktif. Yang selanjutnya, agroekosistem yang disebut dengan ideal itu apa memiliki ramah lingkungan. Yang pertama dari air. Lihat kita air. Apa yang harus kualitas? Yang pertama adalah kandungannya ada mineral. Nanti kita akan coba. Kita tadi ada minta sampel ya ke Pak Arif dari beberapa tempat. Nanti kita akan coba mineralnya ada nggak sebenarnya. Nah, kalau misalnya ada, itu sebagai salah satu fungsi supaya kita menjadi agroekosistem yang sangat ideal. Kalau nggak, berarti ada masalah di masalah tanah atau air. Yang selanjutnya adalah udara. Udara ada karbon, ada oksigen, dan hidrogen. Kalau yang namanya secara sempurna, tumbuhan itu menyerap apa? Karbon, dioksida. Sedangkan manusia menyerap oksigen. Tetapi malam hari, luar biasa, tumbuhan menyerap oksigen sama-sama, maka nggak boleh di bawah pohon yang rindang, nanti kena santet katanya, padahal bukan itu. Karena itu kehabisan oksigen berebut dengan nah, jadi saking akhirnya tiba-tiba mendem apa-apa kayak gitu, nah dia disangka itu padahal kekurangan oksigen. Yang selanjutnya adalah iklim. Iklim mempengaruhi pada saat kita masa tanam, iklimnya sedang musim barat atau musim timur itu juga berpengaruh. Kemudian apa? Cuaca. Panas terus atau hujan terus itu juga masalah. Kemarin ya sampai ada yang banjir kan jadi masalah. Lingkungan tumbuh, kita berada di lingkungan tanah itu adalah ada di lahan yang kering atau mungkin yang kalau di Kalimantan itu namanya gambut. Kalau di sini apa namanya yang banyak airnya tuh Rawa-rawa. nah rawa. Nah itu juga jadi pengaruh. Jadi faktor-faktor ini nanti yang akan kita bahas. Tapi malam ini saya nggak bakal bahas semuanya karena ini yang paling penting aja. Nah ini sebenarnya kebutuhan unsur hara tanaman Allah sudah menciptakan secara sempurna. Cuma kadang-kadang kitanya saja. Yang paling penting Bapak Ibu semuanya, kalau ini ekosistem sudah difungsikan, itu insya Allah tidak ada hama sebenarnya. Karena sesungguhnya kerusakan bumi itu diciptakan oleh siapa? Ulah manusia sendiri. Kalau kita berbicara tadi, ada yang namanya makro primer, makro sekunder, mikro. Ini dibutuhkan oleh tanah untuk apa? Untuk diserap oleh akar. Kemudian kalau unsur tanaman itu kemudian, habis itu kemudian apa? Tumbuh padi. Yang dibutuhkan padi itu adalah tadi makronya. Tetapi di situ ada apa? Perlu ada yang namanya penyerbukan. Nah, di situ ada yang namanya apa? Ada kupu-kupu. Kalau di sini apa, Pak? Cacing fungsinya untuk apa? Menyuburkan tanah. Nah, menggeburkan tanah. Kemudian di situ ada O2, ada CO2, kemudian ada hujan yang berupa namanya H2O. Nah, itu sinkronisasi. Kalau kita, itu sebenarnya Allah sudah menciptakan siklus yang normal. Tapi karena masalahnya dengan petani, masalah yang harus itu presidennya dihabis-habisin. Padahal kalau misalnya kumbang itu adalah sebagai sahabat manusia, sahabat petani. Fungsinya untuk apa? Perang itu bisa dipakai kumbang. Karena kumbang ini ya, kumbang kepik, kumbang apa namanya itu akan akan membunuh sebenarnya. Tapi karena udah dibunuh semuanya, maka yang membunuh penyakit juga itu tidak ada. Makanya hubungannya jadi akhirnya merajalela. Nah, sinkronisasi ini adalah hal-hal yang sifatnya sebenarnya sudah ada di alam, tinggal kita sebenarnya melestarikan. Makanya perlu yang namanya tadi organik. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Ini fungsinya adalah saatnya solusi petani menggunakan eco farming. Karena eco farming pupuk organik super aktif hasil penelitian ahli pertanian lebih dari 8 tahun. Jadi kita sudah 8 tahun, ya. Kemudian eco farming itu memiliki formula. Pertama kita berbicara nutrisi lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman plus bakteri yang betul-betul bermanfaat, ya. Kita sebut dengan dekomposer. Untuk apa fungsinya? Untuk restorasi dari kesuburan tanah. Sehingga yang tadi, kalau kita ini melakukan akan menjadi ekosistem yang ideal yang seperti tadi. Ya, itu tujuan utama. Lanjut. Nah, ini sekali lagi, kalau kita berbicara tentang eco farming, itu pupuk atau nutrisi berbahan organik super aktif yang sudah mengandung unsur hara lengkap. Jadi udah lengkap. Kayak NPK segala macam itu udah lengkap semua. Mikro, ya, kemudian mikro sekunder dan mikro itu sudah ada. Dilengkapi dengan apa? Bakteri positif. Jadi pada saat kita ini sebenarnya bakteri udah berjuta-juta tapi ditidurkan. Jadi ini sedang tidur sekarang.
Ya, ini dipengerikan bukan pakai apa? Anda dibuka, maaf Pak. Oh, ya, buka ini. Ya, jadi ini di apa istilahnya dikeringkannya itu nggak pakai mesin, tapi betul-betul pakai matahari. Ya, jadi kalau masih musim hujan terpaksa ya harus betul. Jadi nggak di open kayak gitu karena nanti akan mati. Yang menjadi apa? Jadi bak tadi itu fungsinya sebagai biokatalisator. Katalisator untuk mempercepat bio itu hidup. Ya, dalam proses memberikan apa? Sifat fisiknya, biologinya, dan kimianya fungsinya adalah untuk menyuburkan tanah. Itu yang paling penting. Eco farming dapat menekan kebutuhan pupuk lainnya. Boleh nanti dicampur kalau masih belum subur. Karena konsepnya sebenarnya nanti kita jelasin bahwa untuk organik itu nggak bisa sekaligus. Tapi kalau nggak mulai akan selamanya pupuk kimia. Mohon maaf, bukan berarti tidak bagus pupuk kimia. Tapi kalau kita bicara kita dan keturunan kita, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya sebenarnya. Nah, makanya kita mesti mulai dari perlahan-lahan mulai berganti. Supaya apa? Supaya kita pertama menjadi manusia yang sehat. Yang kedua, jangan hanya untuk rutinitas sesuk pitung ton terus. Nah, kan kita kan hanya sekedar untuk merutinitas. Kenapa kita nggak mulai berkembang untuk lebih bagus? Berarti semacam itu. Nah, ini manfaat yang paling inti eco farming itu adalah meringankan biaya produksi, mempercepat masa panen, jadi insya Allah panennya akan cepat. Yang kedua, ketiga menjadikan imunitas. Jadi konsepnya jadi kayak misalnya padi itu lebih sehat. Jadi kalau ada penyakit nggak gampang mati gitu ya. Kemudian meningkatkan unsur hara tanah, memaksimalkan hasil produksi dan meningkatkan kualitas produksi. Ini adalah tujuan utama dan manfaat dari eco farming. Kita akan lihat nih. Yang pertama kita berbicara tentang eco farming itu ramah lingkungan. Ya, ini yang pertama terpeliharanya arekariyati, keseimbangan ekologis biota pada produksi. Jadi pada saat kita menyemprotkan tidak ada binatang-binatang sebagai penentu kesuburan tanah itu pada mati. Itu nggak ada. Ya. Yang kedua terpeliharanya kualitas sumber daya pertanian dari segi fisik, hidrologis, kimia dan biologi mikrobial. Jadi mikrobial nggak bakal ada yang mati. Karena justru kita akan memperbanyak. Terus terlestarikannya keanekaragaman genetika tanaman budidaya, karena kita konsepnya bukan hanya ada di padi. Semua tanaman nanti kita bisa lakukan. Terdapat keseimbangan ekologis, produktivitas yang stabil, dan berkelanjutan. Jadi makin lama makin subur. Produksi hasil panen bertumbuh tinggi, dan aman sebagai pangan dan pakan. Jadi konsepnya itu, selain kita berbicara tentang nilai kuantitas, jadi banyaknya juga bisa bertumbuh, dan juga kualitasnya kita tidak akan bikin sakit. Terutama tadi yang masalah gula dan lain-lain. Nah, di eco farming itu ada dua istilahnya sasaran utama. Yang pertama itu adalah memperbaiki struktur dan tekstur fisik tanah, biologi, kimia tanah sehingga lahan menjadi sehat dan subur sebagai meritem. Jadi fungsinya adalah untuk nyuburin tanah. Nanti cara aplikasinya kita akan praktekin langsung. Yang kedua sasarannya ada menyediakan nutrisi. Karena kalau misalnya tanahnya subur tetapi nutrisinya kurang juga nggak bakal bagus, ya nggak Pak? Jadi dua-duanya itu harus berfungsi. Makanya di sini secara nutrisi sudah lengkap. Yang kedua, ini ada mikroba yang fungsinya adalah tadi untuk memperbaiki tekstur tanah sehingga menjadi agrosistem yang ideal. Nah ini. Nah sekarang kalau kita bicara tentang 3 manfaat, kenapa masih pakai eco farming? Yang pertama dari segi tanah. Tujuan utama dari eco farming itu yang pertama adalah untuk dari segi tanah, meningkatkan unsur hara tanah lebih subur. Yang selanjutnya mengurai bahan organik dalam tanah, karena nanti kita akan lihat kalau kita mikroorganisme sudah berfungsi, nanti tanahnya itu akan dipecah-pecah, itu menjadi lebih lembut. Ya nanti kita buktikan yang sudah ya. Kemudian meningkatkan pH. pH kalau normal berapa Pak? 7 ya. pH di sini akan menurunkan insya Allah pH-nya sekitar 7,05 tadi sudah dibuktikan. Nah, tetapi gimana kenapa di lahan yang pH-nya asam itu tidak subur? Walaupun Bapak Ibu, Bapak mau pupuk kayak apapun, kalau pH-nya itu rendah, misalnya 4 atau 5, itu pH-nya itu kalau ada pupuk dia akan dirangkul. Nggak boleh dimakan sama akar-akarnya. Makanya kemudian supaya dia bisa memudar, maka dibikinlah namanya tadi ada pengapuran, ada dolomit ya, itu supaya pH-nya lebih stabil.
Kalau nggak, Bapak Ibu mau dikasih pupuk gimana pun nggak bakalan subur itu tanah. Contohnya yang paling gampang itu adalah lahan gambut. Lahan gambut karena pH-nya itu saking asamnya karena apa? Terendam dulu. Padahal gini, yang namanya padi itu, mohon maaf, itu sebenarnya tanaman perlu air apa enggak? Enggak sebenarnya. Sebenarnya enggak. Ya. Coba aja silakan rendam terus, nanti nggak bakalan terlalu subur. Maka yang paling bagus itu adalah padi itu sebenarnya harus posisi nyemak-nyemak aja. Bahkan kalau kita bilang padi ada padi gogo, ada padi situ nggak perlu air, tetap aja bagus ya. Yang penting apa? Unsur haranya, nah terpenuhi, itu yang paling penting. Kemudian yang selanjutnya dari segi tanaman, memaksimalkan potensi hasil produksi. Yang kedua, menjadikan imunitas supaya kuat. Jadi nanti kalau misalnya Pak, kalau nanti sudah pakai, biasanya kalau kena angin biasanya cepat roboh ya. Kemudian ada pengerat segala macam, itu cepat. Insya Allah dengan ini yang sudah itu kena angin goyangan apapun itu nggak bakalan roboh. Insya Allah ya. Yang selanjutnya, menjadikan tanaman sehat dan produktif, mempercepat masa waktu panen dan meningkatkan kualitas. Nah, bagaimana manfaatnya untuk petani? Yang pertama pasti meringankan biaya. Nanti kita akan hitung-hitungan. Di situ sudah RAB-nya sudah ada Pak. Untuk 1 hektar berapa? Selanjutnya, menjadikan alternatif pemupukan berimbang all in one. Jadi kalau misalnya tadi ada pupuk NPK, ada Ponska, ada apa Pak tadi? Ini cuma 1. Bapak kalau misalnya 1 hektar perlu manggul-manggul nggak? Iya. Berapa? 1 hektar 5 kuintal, 4 kuintal lah. Bayang Pak, untuk 1 hektar cuma mesain gitu ini Praktis. selesai, betul? Nah, itu yang paling praktis. Jadi nggak harus Bapak ambil orang lain buat manggulin, itu bayar juga toh. Selanjutnya, menekankan untuk sementara bisa 25% pupuk kimia boleh, ya. Nah, itu yang paling awal. Nah, yuk kita mulai bagaimana praktek. Yang pertama, bagaimana cara melarutkan ekofarming, karena konsepnya ini adalah ada mikroba yang sudah ditidurin, ya. Maka kemudian kita akan bangunkan kembali dengan cara apa? Dengan cara dilarutkan. Tetapi ingat bahwa yang namanya mikroba di sini adalah bernapas. Bernapas, tapi nah, kalau kita bicara tentang fisika kimia, bernapas itu ada 2. Manusia bernapas tapi aerob, memerlukan oksigen, betul nggak? Kalau nggak ada oksigen mati nggak? Iya. Tapi organisme mikroorganisme di sini Tidak butuh air. walaupun bernapas tapi anehnya tidak perlu oksigen, ya. Nanti buktikan nanti semacam itu ya. Jadi yang pertama, bagaimana cara pelarutnya? Yang paling bagus itu adalah menggunakan air tetes tebu yang ditebus dengan molase. Air tetes tebu silakan aja. Di sini ada tukang tebu itu nggak, yang buat diminum. Giling ada. Nah, itu yang paling bagus. Bapak tinggal giling 1 liter. Oh, Ya. ya air tebu ya. Itu paling bagus karena apa? Sumber nutrisi yang paling bagus di mikroorganisme. Yang kedua, meningkatkan efektif pemupukan. Wah, apa susah? Yang kedua, boleh menggunakan air kelapa. Kalau nanti dites, kita akan tes ya. Air kelapa pertama karena apa? Air kelapa itu adalah mengandung unsur hara, ZPT dan mineral, ya. Zat peningkatan, Pengatur tumbuh. nah, pengatur tumbuh, ZPT, ya, dan mineral. Yang kedua, meningkatkan efek pemupukan. Nanti kita juga akan coba. Waduh, enggak ada air kelapa. Boleh juga menggunakan air hujan yang tadi Pak Arif bilang. Tapi yang paling langsung adalah jangan langsung maksudnya jangan yang sudah kena tanah, tapi yang langsung. Tapi syaratnya kalau di kampung betul. Tapi kalau di kota itu yang namanya air hujan itu terkena zat asam. Karena apa? Karena polusi. Jadi nggak perlu atau nggak bagus dipakai. Kalau nggak ada ya wis lah air sumur. Tapi nggak boleh pakai air ledeng. Tapi apa? Air sumur di sini insya Allah. Air pump lah. Nggak boleh air pump. Iya. Air sumur itu air yang dalam tanah. Iya, air tanah. Nah itu. Ya, dengan ketentuan tidak boleh ada tercampur zat kimia seperti tadi. Kalau di air pump kan sekarang kan ada kaporit, ada apa lagi? Ya pokoknya zat-zat untuk memurnikan gitu ya. Nah kurang lebih semacam itu. Nah air hujan karena apa? Kayak nitrogen dalam bentuk senyawa nitrat, asam amino dan protein. Tapi syaratnya di kampung, jangan di kota. Kalau di kota itu mengandung asam. Gitu. Nah nanti kita biar selesai dulu materinya, baru nanti kita akan praktekin. Pertama, prinsip pemupukan yang betul dengan eco farming itu harus memiliki 5 T. Yang pertama adalah T, tepat jenis. Jadi kalau tanaman musiman sekali panen atau berkali-kali panen,
tanaman tahunan, tanaman belum menghasilkan atau tanaman menghasilkan. Jadi perlakuan untuk padi, perlakuan kalau di sini tadi ada jagung, ada juga mungkin tanaman palawija, tomat dan lain, atau mungkin yang sekarang di sini ada apa? Kalau tanaman tahunan apa? Di sini misalnya kalau di tempat saya kan ada albasi, ada sengon, kalau di sini apa? Iya, saya. Nah, kurang lebih sama itu. Itu mesti tepat. Nah, nanti kita kalau memang Bapak pengen tahu jangan lupa nanti tanyain ya, takut saya lupa jelasin. Yang selanjutnya adalah tepat sasaran. Yang pertama kita bicara tentang pada saat dosis tanah itu berbeda dengan dosis tumbuhan. Kalau misalnya dosis tanah, yang pertama kita langsung aja, Bapak Ibu, tanah itu fungsinya adalah mikroorganisme, sedangkan tanaman adalah JPT-nya. Ya, artinya tadi yang NPK. Jadi yang pertama, yang sasaran utama Bapak Ibu lakukan untuk tanah itu seperti saya udah praktekkan kemarin ya ke Pak Arif. Jadi H-5. Jadi gini nih caranya. Hari tanam Ya. kurang 5 hari. Pertama adalah dibuat fermentasi 3 hari 3 malam. Jadi yang pertama dibikin seperti itu, dibiarkan 3 hari 3 malam. Satu ini dicampurkan dengan berapa? 1 liter air. Habis itu silakan habiskan 6 ini itu untuk 1 hektar. Fungsinya utama adalah tadi untuk menguraikan mikroorganisme yang ada di dalam tanah supaya nanti apa namanya itu ya? Ya istilahnya lebih subur, kemudian mikroorganisme sebagai penumbuh dari akar tadi itu juga dapat berfungsi dengan baik. Fungsinya pada saat itu adalah membangkitkan unsur hara. Nah, makanya nanti pada saat penyemprotan dalam posisi nyemek-nyemek. Nanti kalau kita akan lihatin. Jadi untuk 1 hektar perlu 6. Tapi kalau misalnya 8 saya cuma 500 ubin atau 200 ubin misalnya gitu. Tinggal dikalkulasi aja. Nanti kita gampang tinggal dibagi-bagi. Itu. Kemudian yang kedua, setelah 3 hari kemudian langsung disemprotkan ke lahan. Jadi semprot kayak itu biasa aja. Udah masa tanam. Setelah itu fungsinya adalah untuk apa? Untuk vitaminnya kan? Nah, disemprotkan untuk padi ini, terutama padi. Yang pertama ada penyemprotan 4 kali. Makanya fungsinya untuk 1 hektar itu perlu 10 tub ini. 6 tub itu digunakan untuk kerak lahan yang tadi difermentasi. Karena kemarin ya Pak Arif hanya 2.800, 2 tub. Kalau plusnya sih 1,5 tub, tapi 2 tub nggak apa-apa. Nah, setelah itu nanti pada saat penanaman udah selesai, kemudian nah ini kayaknya matun apa sih ya? Matun berapa hari? Ya 15 ke sana. Nah, setelah diwatun apa namanya? Setelah kalau di Sunda di ngarambet gitu ya. Udah bersih kan? Silakan semprotkan 1 hektar cukup 1 ini. Caranya gimana? Ini harus habis karena nutrisinya itu betul-betul harus dipakai untuk tanamannya. Semprotannya pada jam 7 sampai jam 10 tok. Kenapa? Karena konsepnya kalau misalnya jam 7 sampai 10 itu ada namanya kalau di tumbuhan itu ada namanya stomata, mulut daun lagi mangap. Nanti jam 10 mingkup lagi. Nah, pada saat itu mikro. Makanya pada saat semprotan nanti sprayernya itu harus yang paling kecil. Jadi kayak kabut. Nah, ambil 30 ml, kecil banget ya, 30 liter, dicampurkan ke tank yang yang isi berapa? 20 liter. Atau 17-an lah kurang lebih semacam itu. Disemprotin. Kalau setelah jam 10 belum selesai, pulang. Besok. Karena pada saat setelah jam 10 mulut daun mingkem disemprotin juga nggak bakal masuk, nggak efektif. Nah, itu juga kadang-kadang salah pada saat kita ngasih semprotan. Udah, besok diulangi. Tapi jangan dipermentasi kira-kira sekarang habisnya berapa. Oh, saya cuma setengah hektar. Ya udah, dibagi 2. Selesaiin, habisin hari itu juga. Nah, itu yang kemudian kadang-kala kita nggak efektif di dalam ini. Makanya harus tepat sasaran. Tepat cara. Ya,
Bisa juga disiramkan ke tanah langsung sebelum tanam, semprotkan ke daun tanaman sesudah dengan aplikasi. Ini caranya juga harus tepat. Kalau misalnya disiramkan, itu apabila memerlukan kayak nggak mungkin lah misalnya tanaman tahunan kok harus nyemprot ke 10 meter gitu ya. Nah caranya nanti namanya kita menggunakan namanya biopori. Nanti kita akan ajarin. Terus tepat waktu. Nah lihat jadwal aplikasi siklus hidup tanaman atau siklus panen tanaman, waktu semprot hanya diperlukan harus jam 7 sampai jam 10 tok. Nggak boleh sore. Bapak kalau nyemprot sore nggak efektif, nggak bakalan subur. Nah kalau sore bagusnya adalah untuk panen. Panennya biasa di sini pagi ya Pak, sore. Pagi sampai sore. Sampai sore. Nih, kadang-kadang sepele hal yang kayak gitu. Pada saat sore itu pagi itu diangkut ke atas. Nah, sampai sore. Jadi lagi ngangkut. Nah, sore itu lagi tanaman itu betul-betul lagi disupport gizinya sehingga akan berat padinya. Nah, kalau pagi masih kopong, akhirnya akan perbedaan secara kuantitatif. Kalau nanti dihitung, silakan nyoba panen pagi dengan panen sore. Itu beda. Nah, kira-kira biasa kan seolah-olah kayak biasa ya. Padahal itu berbeda. Ya sore maksudnya terbaca duhur. Ya kalau nggak bisa besok lagi semacamnya. Tapi kadang-kadang Allah podo wae lah kayak gitu. Ya monggo. Tapi secara keilmuan semacam itu. Kemudian tepat formulasi berdasarkan jenis seluas tanaman, berdasarkan volume tangki semprot. Jadi konsentrasi tadi sudah sampai. Nah ini. Pertama pelarutan, saya singkat aja ya. Pengenceran langsung aplikasi. Nanti kita lebih enaknya. Ini caranya semacam ini. Pertama adalah dilarutkan, yang kedua baru didiamkan kurang. Kalau misalnya kalau untuk yang tanah berapa Pak? 3 hari difermentasikan. Tapi kalau misalnya untuk semprotan tanaman cukup 15 menit langsung diaplikasikan. Ya, kurang lebih semacam itu. Nah, tangki semprot harus steril. Nggak boleh baru dipakai buat nyemprot pestisida langsung dipakai. Bagusnya sih terpisah. Tapi misalnya, loh Pak, kan saya punya satu. Pertama, kalau sudah dipakai pestisida, bedakan 7 hari. Kalau perlu istilahnya ya, pakai. Alhamdulillah kalau saya di Ciamis ya. Ini istri saya si Ciamis. Jadi sekarang udah ketiga Pak. Yes. Nah di sana itu pada saat pestisida saya sekarang udah nggak pakai pestisida lagi. Ya, jadi murni betul-betul itu. Bukan masalah mahal, Pak. Kalau mahal kalau dijual, tapi kalau untuk pribadi kan ya nggak mahal. Ya nggak? Malah justru kalau kita menjual lebih mahal gitu ya. Kalau kita beli baru sayang mahal gitu ya. Nah, kita akan langsung Pak, biar enak, biar Bapak misalnya itu boleh maju ke depan, kita akan tes ya. Kira-kira tingkat kesuburan yang pertama, kita akan melihat tingkat kesuburan tanah dari Bapak Ibu seperti apa. Yang kedua, kita akan melihat nanti cara membuat biang ya. Siap, monggo agak ke depan. Boleh mana Pak ya? Itu redup. Berarti air keran itu secara mineral kurang. Ya. Kemudian ini air prima. nih, air yang aqua Minum. atau yang buat minum lumayan gede, tapi nggak mungkin pakai air untuk ngairin sawah gitu ya. Mahal gitu ya. Nah, kemudian Ini kita air kelapa. akan cek ya, air kelapa. Wah, gitu ya. Karena itu mengandung, kenapa di situ kok harus air kelapa? Karena pencampurannya itu efektif dan lihat elektrolitnya lebih tinggi. Itu. Ya. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat cek masing-masing dari Bapak punya tanah masing-masing. Ayo kita mundurin. Pertama dari sawah sopo ini? Ini paling Ada tulisannya semua. Oke. Pangasip. Ini udah Pangasip. buang dulu ya airnya. Ya, kita akan buang. Bapak Ibu, Bapak-bapak, ini kita akan buang untuk melihat. Buang. Pertama kita dari segi tanahnya, yang kedua dari airnya, karena kita ambil Dalam dari Pak. sampel. Ini buang situ. Ya, dah. Bapak maju Pak, biar kelihatan. Kena yang ada Pak. Lurah. Tuh Pak Lurah. Oh Pak Lurah, mana Pak Lurah? Sini Sini, depan Pak. Pak Lurah sini. Waduh, tak tunggu-tunggu dari tadi. Maaf, tenda ini. Ya, ini kita lihat
Jadi tanahnya, Pak Nasib. Ini airnya dulu. Pak Nasib. Air. Pak Nasib mana Pak Nasib? Hadir ya. Waduh, Dasar. Nasib. Dasar. Iya. Iya nih. Ini airnya, air yang dibawa dari Iya, Pak iya. Nasib. Air Ini dulu. Mas Darsan. Nih. Airnya satu area. Lihat ya. Ini air yang dari air tanah yang diambil dari sawah. Tuh, ternyata mineralnya sedikit banget. Ya. Oke. Kita lihat. Tanahnya langsung campur. Sekarang tanahnya, air kan di media kan ada air, ada apa? Ada tanah. Nah, sekarang kita campurin tanahnya. Kira-kira apakah tanahnya lebih subur dari air itu sendiri? Aja, coba tes aja coba. Nah, kita lihat ya. Bismillah. Ayo. Ya, Nah, ternyata cuma segini. Ya, tapi kadang terang Nanti ya. tanahnya. Ya. Tuh, jadi ya lumayan lah. Berarti setelah dicampur tanahnya itu paling nggak lebih nyalanya lebih terang. Iya. Tapi ya berarti tingkat kesuburannya belum terang banget, ya. Ya, ini Ya, segitu. Nasib. Sekarang punya Pak Pak Sudiarjo. Sudiarjo. Nah, sekarang Pak Sudiarjo. Bagus. Ini dicatat nih punyanya Iya, Pak siapa? ini. Ada udah dijejerin. Ya. Terus satu lagi. Pak Ini Sudiarjo. punya Bapak. Ya, ini punya rumah, yang punya Nah. rumah. Bapak ini sudah aplikasi yang tadi dia Pak. Tanahnya. Jadi Sedikit. lelerannya sudah dipakai eco farming. Kira-kira beda apa enggak ya? Kalau sama aja berarti ya Ya, coba kita hitung-hitung aja kayak gitu. Ini udah dicampur malah udah berair sama air. Ntar biar netral ini di membuktikan bahwa ini betul-betul ini. Nah, diaplikasikan berapa hari Pak udah? Udah berapa hari? 2 hari ya? 3 hari? 3 hari. 3 hari ya. Tiga. Udah dikutek udah? Nah, ini yang tanah yang sudah diaplikasikan dengan eco farming 3 hari selama sebanyak 1,5 botol, 2 botol ya, 2 botol. Kurang ini. Airnya kurang. Ya, kita lihat Bismillah. Wow, ini lebih, Lebih terang. artinya mulai berfungsi padahal baru 2 hari ya. Iya. Baru 2 hari. Nah, ini kalau lama makin apalagi makin dicampur. Nah, kita akan buktikan punya pertama, punya Pak. Punya Nasib. tadi Pak Nasib ya ini. Nah, Pak Kasih tadi redup. Iya. Nah, mau kita campur. coba diaplikasikan dengan menggunakan eco farming, kira-kira langsung tambah subur apa enggak? Iya. Setelah ditambah ya. Ya. Eco farming ini. Eco farming. Tadi kan sebenarnya adalah untuk menambah mineral-mineral yang sudah ada. Itu Air air eco farming. Iya. Oh. Nah, ini cairan Kita eco farming biar sedikit ya. Tadi udah Dari gudeg. Belum. Nah, coba. Ini punya Pak. Masih. Pak Nasib. Yang tadi redup. Coba tadi redup banget ya. Terus Ya, Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan terbukti. Tuh. Ah. Ini sudah dicampur. Jadi fungsinya adalah Sudah tadi untuk diaplikasikan. menambah mineral, ya. Apakah betul yang satu lagi punya Pak itu juga nah, ini makin lama makin terang. Kalau sudah bercampur makin lama makin terang. Kalau tadi istilahnya kan ini yang sudah terbukti aplikasi. Kalau ini secara langsung aja, ini sudah langsung. Ya. Terus coba Pak Sopo. Pak Sudiarjo. Nah, Pak Sudiarjo. Redup juga tadi. Tadi redup banget ya Ini Pak ya. Sebelumnya coba mau dicek lagi. Ini Pak Sudiarjo. Cek lagi dulu. Nah, kita cek lagi. Ini kayak gini Pak ya, kayak gini ya. Segini nih. Itu belum pakai anu. Itu belum pakai ya. Kita akan uji coba campur dengan larutan eco farming supaya bisa lebih tertambah secara mineral. Nah, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Nah. ya. Artinya ini bertambah, betul. Beda kan Pak? Beda yang tadi pertama. Ya, kita tambahin air. Nah, kita lihat. Tuh Pak. Jadi tambah banget ya. Tuh. Jadi terang banget. Nah, ini membuktikan bahwa setelah dilarutkan
dengan tadi tanah yang tadi itu insya Allah jauh lebih subur gitu. Nah kita bagaimana cara membuatnya Pak? Cara membuatnya yang paling gampang, coba tadi Ya. Ini kalau ya. Itu tadi air Cara kelapa. membuat biangnya Pak ya. Yang pertama tadi siapin, Air kelapanya. boleh air kelapa, boleh. Tadi air kelapa udah bagus. Nah ya coba lihat, Ini air kelapa cek. kita cek ya air kelapa kira-kira seberapa Itu tadi cuma seberapa terang. Apakah betul kalau ditambah eco farming harusnya larutannya itu tambah bagus gitu ya? Nah kita cek aja dulu. Ini air kelapa yang tadi dibeli sama Ya. Pak Arif ya. Tuh segini ya. Mantap. Jadi kalau larutannya sendiri saja udah pakainya bagus, maka insya Allah jauh lebih bagus. Dah, Ini karena setengah liter cukup setengah. ya. Coba kesini aja, Ji. Iya, Ditambah setengah dikit aja. aja. Kesini aja langsung Oh, ini ya. untuk membuktikan. Itu yang ditidurin itu ya. Nah, Iya. ini artinya Pak kalau udah masuk ke sini berarti Dibangunkan. dibangunkan. Coba digoda. Ini eco farming aja dicampur dengan air kelapa mau buat larutannya. Jadi larutannya bagusnya pakai air kelapa atau tebu lebih bagus. Tebu lebih bagus. Karena molase itu akan juga berfungsi untuk makanan mikroba. Ini juga sudah bagus karena ya sudah manis lah istilahnya. Apalagi ini Ya. kalau pakai yang muda, masih muda. Kita lihat ya hasilnya seperti apa. Tuh Pak, Lebih terang. 2 kali lebih terang kalau dikasih evaporating plus itu ya. Tuh, lebih terang banget. Tapi kalau misalnya tadi larutannya pakai air biasa itu nggak seterang ini Pak. Iya. Ya. Mulanya super aktif artinya ya. Ya. Ini apalagi kalau dicampurnya sudah menggunakan fermentasi 2 atau 3 hari. Itu akan jauh lebih efektif. Oke. Itu Pak, yang terakhir kita bagaimana cara penggunaannya? Kita lihat. Udah dicapit. Sudah. Udah. Nanti dia rapin dulu. Nah, ini aturannya Pak. Yang pertama, setelah kita kelihatan nggak itu ya? Itu semuanya ada tanaman-tanaman yang Bapak Ibu mau. Misalnya gini, ini padi. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita hitungannya per hektar, Jadi, ini adalah 6 tub untuk 1 hektar dicampurin dengan 6 liter. Habis itu dihabisin aja. Nah, kemudian setelah itu hari ke-14 sawi saya matun tapi ya. Kalau misal ya, enggak maksudnya penyemprotannya Oh, iya. setelah matun. Kalau nanti Ya, hari sebelum matun ikut ke-14, ikut tumbuh lagi ke-14 itunya. setelah mati Ya. 14 setelah di setelah tanam dan setelah dimatun itu disemprotin tapi dengan 1 tub untuk ya, 1 hektar. untuk 1 hektar. Karena sebenarnya 1 tub itu adalah kurang lebih sekitar 1 liter. Nah, 1 liter itu ambilnya sekali semprotan itu cuma cukup 30 ml. Nah, biasanya standarnya 1 hektar itu cukup penyemprotan yang standar itu adalah 14. 14 berapa? 14 ini semprotan kayak gitu. Jadi ini lebih lah kalau satu. Nah, habis itu sampai didiemin lagi 2 minggu sekali. Usia ke-28. Usia ke-42, usia ke-56. Habis itu selesai. Selesai. Insya Allah saya menggunakan tipe mawar ya. Itu yang biasanya 105 Padi mawar. padi Iya, mawar ya. padi. Jadi Pak Lurah anu kae. Di sini Ya. Pak Lurah mana itu? Pakai mawar, Pak. Itu biasanya saya Bapak di sini berapa hari Pak panen? Lawer orang-orang bilang panjang usia dong. Ya 105, 110 Pak. Bisa panen. Alhamdulillah Pak menggunakan eco farming kemarin itu 82 hari sudah dipanen. Jadi beda berapa? 20 harian lebih. Nah itu hasilnya lebih cepat betul. Dan juga malainya sudah tua, tetapi daunnya masih hijau. Harusnya ada fotonya saya aja, tapi nggak dimasukin sini. Nah kita lihat. Kemudian nanti saya akan sampaikan di situ sudah ada. Kalau untuk kedelai, untuk bayam semuanya ada. Kemarin apa jagung ya? Nah jagung juga ada tuh ya. Loba, kemudian semangka, ini aturannya sudah ada. Yang paling penting sekarang itu adalah untuk mikrobanya adalah difermentasi 3 hari baru disemprotin ke lahannya. Jadi nanti insya Allah subur.
Nah, kemudian ada juga kalau yang tahunan itu, misalnya karet apa-apa, itu kan nggak mungkin nyemprot ke situ. Nah, caranya dibikin lubang 4, 4 penjuru 4 arah. ya, sekitar kurang lebih ya diameter 10 itu aja ya. Caranya, setelah dilubang, ambil kurang lebih sekitar 10, dimasukkan ke 10 mili ya. Masukin ke apa itu namanya tuh? Ciduk, Gayung, kasih gayung. Nah, kemudian ditimpa dengan kayak sampah. 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 Habis itu tutup. Kalau pohon durian sih Bang, ini Sama. Sama. Pohon duriannya udah berapa tahun umurnya? bisa ada. Kalau baru, 5 tahun. enggak. Kalau masih bisa terjangkau, itu seperti tadi, semprotin langsung ke. Tapi kalau bapak udah 10 tahun ke sana nggak mungkin kayak gitu kan. Caranya menggunakan di akar. Disemprotin, bukan disemprotin langsung diguyur, tapi dimasukin ke dalam tanahnya itu. Makanya menggunakan ya bioporik gitu ya. Nah, itu 4 lagi 4 kayak gitu. Nah, kalau misalnya masih setahun 2 tahun masih semprot ya bisa. Tapi sarannya tadi penyemprotannya harus pagi jam 7 sampai jam 10. Nah, kita lihat contohnya ya. Ini pemberian pupuk sebelum H5, jadi posisinya harus macam-macam gini. Jangan jangan apa? Dilep. Dilep pakai, iya nanti nggak efektif. Jadi kayak ini macam-macam. Acak-acak. Betul kayak tadi punya Pak Arif ya. Ini. Nah, penyemprotan padi ya itu di pertama paling lagi usia seperti ini. Kan 14 hari ya, semacam itu. Nah, nanti hasilnya itu rumpun padi anakan itu akan jauh lebih banyak. Nanti maka ini Pak Arif yang ada satu, cuma harusnya jenisnya harus sama. Kalau ini ketan, yang ini harus ketan kayak gitu. Tapi ya cobalah. Harusnya mawar pakai mawar, kan perbandingan harus head to head gitu ya. Nah, tapi insya Allah ini anakan padinya biasa sampai 80-an. Makanya kalau di istilahnya di Jenis Subang, mawar itu. jenis mawar. Kalau di Subang sekarang tanaman kalau di sini berapa senti? Iya, paling besar. Paling maksimal 30 ya. Kalau di Subang berapa? 50 cm. Mirip. Tapi hasilnya Tapi hasilnya gitu. Karena apa? Anakannya lebih banyak. Tuh. Kita lihat. Ini terbukti. Saya membuktikan sendiri ya. Ini yang padi yang nggak pakai ekofarming di tanaman saya sendiri yang di Ciamis. Saya juga ini. Bedanya mereka gini. Lihat, pupuk ekofarming sekarang udah kayak gitu tuh. Malainya udah keluar. Yang ini masih. tanaman Nah, ini membuktikan bahwa pertumbuhannya jauh lebih cepat. cepat. Ya. Nah, ini selanjutnya tuh, ini buktinya. Ini yang pakai hijau kayak gini, yang tidak, Kuning. nah agak kuning dan bahkan kurus. Nih, ya kayak gini ya. Ini perbedaannya juga ada. Ini masa panen. Taman itu. Ya. Nah, ini kita lihat. Ini juga untuk palawija, sayur-sayuran. Jadi insya Allah lah, ini udah. Nah, cara pengaplikasiannya hampir sama lah. Tetapi kapan waktu nyiramnya, kapan waktu nyemprotnya, itu tadi panduannya ada. Karena saya nggak mungkin jelasin satu-satu. Kalau kacang untuk berapa, kalau ketimun untuk berapa gitu. Nah, ini juga sama ya. Jagung ini varietas dari N121. Bapak biasa pakai apa yang kemarin, Pak? 31 ya. Berapa kira? Jagung pakai jenis apa? Maksudnya apa ini? Bibit. Jenis bibitnya. Bibitnya. Oh, hibrida ya. Oke. Ini biasanya munculnya umur ke berapa? Oh, belum ya segini. Ini standarnya jagung varietas N121 umur 50 hari itu sudah munculnya 2 bahkan 3. Kalau kan biasanya satu-satu kan? Rata-rata ya. 2 bonggol ya, jagung ukurannya sama, kadang-kadang ukurannya beda-beda ya. Dan daunnya itu pasti akan lebih lebar dan lebih hijau. Dan tumbuhannya itu kelihatan nggak kurus. Apa namanya batangnya gitu. Itu. Kemudian Berapa banyak pokok? ya. Ini kita lihat sebelum diberi pupuk ekofarming cabai terlihat kurus. Nah, ini bedanya setelah dipakai. Nah, ini kan kayak ini untuk kelembaban dan juga supaya tidak terlalu banyak curah hujan masuk ke dalam ini ya. Nah, ini kalau khusus untuk cabai kan biasa namanya ini plastikin semacam ini. Ya. Mau saya. Nah, itu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, Bapak, ini harga ecerannya itu adalah ini yang untuk 1 hektar itu 250.000 per tu. Ya. Nah, tapi ada cara bagaimana supaya lebih murah.
nanti bisa konsepnya bisa kita diskon 50%. Kalau Bapak itu bisa namanya kemitraan. Jadi kita ada kemitraan, cukup belanja sekali ya. Nanti misalnya Pak Arif misalnya belanja, nanti setelah keduanya itu akan didiskon 50%. Jadi, itu Pak, mungkin sebelum saya kembalikan, kira-kira ada yang mungkin perlu ditanyakan atau seperti apa, monggo. Silakan.